Kesulitan ini ditimbulkan karena adanya rasa takut tertekan secara psikologis ya. Pada akhirnya seseorang ini kadang-kadang membuat narasi asal-asalan yang justru narasi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu seperti apa ketika seorang istri sedang berbohong kepada suami atau terhadap suami. Nah, di sini banyak hal yang bisa dilihat dari gerak-gerik, lalu kemudian dari kata-kata dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya ketika seseorang ini memang sedang tidak jujur dengan lawan bicaranya, ya. Hal ini kita harus paham sebagai suami, karena disinilah ketika dengan ketelitian pada akhirnya kita tidak akan mudah menuduh orang lain berbohong ya, tanpa adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh seseorang yang memang dicurigai melakukan kebohongan. Nah ini kita akan bahas seperti apa sih perilakunya, lalu kemudian kata-katanya ketika seorang istri ini sedang berbohong pada suami, walaupun sebetulnya ini sangat tidak diinginkan ya, karena kejujuran adalah nilai paling berharga dalam hidup ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Di sini ada 7 hal yang harus kita perhatikan ya. Apa saja? Yang pertama yaitu adanya ekspresi wajah yang tidak konsisten. Maksudnya tiap perkataan ini memang memperlihatkan gerak-gerik yang berbeda ya, yang tidak seharusnya, atau gerak-gerik yang tidak senada dengan kata-katanya. Ini banyak sebetulnya, yaitu biasanya diselingi dengan hal-hal yang memang kadang jauh dari yang harus ia lakukan, melakukan sesuatu yang memang tidak begitu penting ya, tidak seharusnya dilakukan. Ini yang pertama. Jadi tidak konsisten antara kalimat dan gerakan. Ya, kita tentunya paham memaknai itu semua ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah gelisah. Gelisah ini banyak hal yang bisa dilakukan ketika seseorang ini menggambarkan seseorang sedang gelisah. Studi membuktikan banyak hal-hal aneh yang terjadi, yaitu biasanya dilihat dari posisi duduk yang sama sekali tidak ada ketenangan. Ini yang pertama. Lalu kemudian kita bisa lihat dari matanya. Ini bukan hal aneh, dan mata ini dalam pandangannya ya selalu membuang pandangan. Ini sama sekali hal yang tidak bisa dibohongi. Lalu menyentuh bagian tubuh yang tidak penting ya. Misalnya seperti menggaruk-garuk kepala, terus kemudian memegang dagu sendiri sambil gelisah lah ya. Ini adalah hal-hal yang dilakukan ketika seseorang ini sedang melakukan kebohongan. Nah ini baik terhadap suami ataupun terhadap siapapun ya. Jadi hati-hati di sini untuk para istri dan juga para suami, jangan pernah berbohong. Karena kejujuran adalah nilai terpenting dalam hidup ya. Lalu yang ketiga, terjadi juga perubahan nada suara ya. Bisa jadi nada suaranya lebih tinggi ya, bisa jadi lebih rendah, artinya tidak memiliki nada yang stabil. Nah biasanya ketika awal ini lebih tinggi karena tujuannya adalah untuk menekan ya pertanyaan-pertanyaan agar tampak semua tuduhan itu tidak benar, semua kecurigaan itu tidak benar. Ini biasanya pertama dengan nada yang cukup tinggi. Nah lalu kemudian secara perlahan ketika sudah ketahuan, ia akan mengatakan iya sih, ini hal yang sering terjadi. Jadi ketika ia gagal dengan nada tinggi, biasanya dia juga akan menggunakan juga nada rendah seperti merengek ya. Hal ini bertujuan adalah untuk mengetuk dari sisi perasaan. Biasanya jadi nggak tega ketika melihat seperti ini ya. Lalu kemudian yang keempat adalah reaksi emosional berlebih ya. Biasanya di samping dengan bahasa atau nada-nada yang tinggi, ia juga melakukan beberapa hal ya yang seperti gerakan-gerakan yang berusaha untuk meyakinkan ya.
biasanya gerakan itu juga gerakan sedikit kasar. Hal ini juga sebetulnya siapapun ini akan merasa malu jika kebohongannya ketahuan. Siapapun akan merasa malu di sini jika kebohongannya ketahuan. Maka di sini hal yang bersifat gengsi dan lain sebagainya akan berusaha dipertahankan sekuat mungkin. Jadi biasanya bahkan ada yang menggunakan segala cara untuk menciptakan beberapa hal agar lawan bicara ini percaya. Ya. Lalu kemudian yang kelima dari gestur tubuh, ya, bukan gestur wajah. Gestur tubuh ini berusaha meyakinkan kepada suami ketika si istri ini bohong. Ya, jadi dia melakukan gerakan-gerakan ya yang berusaha diseimbangkan dengan kata-katanya agar si suami ini percaya. Ya, namun gerakan-gerakan buatan ini akan tampak kaku, ya, karena apa yang dilakukan itu memang tidak senada dengan apa yang ada dalam hatinya. Ini bahayanya. Jadi tetap terlihat dari gestur tubuh, bukan gestur wajah, ya. Jadi ketika gestur tubuh ini keseluruhan, ya, keseluruh tubuh. Bagaimana ia meyakinkan pasangannya ketika pasangannya mencurigainya si istrinya berbohong. Nah, hal itu bisa jadi dilakukan ketika ia betul-betul bohong, ya. Ketika tidak bohong, gestur tubuhnya juga terlihat serasi, tenang, ya, tidak ada perubahan yang memang mencolok, ya. Lalu kemudian yang keenam, biasanya seseorang, entah istri entah suami, ya, ini selalu menghindari pertanyaan yang bersifat langsung, ya. Bisa jadi, ya, karena pertanyaan bersifat langsung maksudnya begini, ketika ia bertanya, walaupun si yang ditanya ini sudah mendengar, tapi dia berusaha untuk mengambil jeda agar ia berusaha mengulang, ya. Ini adalah sebetulnya ketika kebohongan yang tercipta ini adalah rasa takut pada seseorang. Ya, mohon maaf, misalnya seseorang ini melagih hutang lewat ponsel. Dia selalu beralasan, aduh, apa tadi kurang jelas, sinyal putus-putus dan lain sebagainya. Itu kan bentuk rasa takut karena kebetulan ia belum punya uang, biasanya seperti itu. Atau memang tergantung, ya, punya uang tapi belum niat bayar, mungkin bisa jadi seperti itu. Ini adalah bagian dari hal yang dilakukan, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ia mengalami kesulitan daya ingat, sehingga kesulitan ini ditimbulkan karena adanya rasa takut tertekan secara psikologis, ya. Pada akhirnya seseorang ini kadang-kadang membuat narasi asal-asalan, yang justru narasi tersebut kadang memang di luar logika. Nah, hal ini sebetulnya karena dorongan keadaan situasional dan juga psikologis, karena rasa takut. Akhirnya bisa jadi seseorang ini pada akhirnya mengarang cerita yang memang sama sekali tidak ada di situ, ya, karena situasional. Ini adalah hal terakhir yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, sahabat, itulah 7 hal yang menggambarkan ciri-ciri istri bohong terhadap suami, ya. Karena bohong ini banyak hal, ya. Tapi ketika bohong sebetulnya kalau diambil dalam satu ikatan kata menjadi selingkuh juga. Selingkuh ini kan memang kebohongan, cuman bahasanya dirubah menjadi selingkuh, ya. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.